Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan apakah seorang SP itu pernah mengalami kesedihan atau tidak. Kita bahas yang sangat personal. Jadi begini saudaraku, karena seorang SP atau seorang IM itu adalah manusia, maka secara otomatis sisi kemanusiaan itu akan muncul dalam beberapa momentum. Karena seorang SP atau seorang IM itu sebenarnya sudah diperuntukkan untuk semua manusia atau bahkan semua makhluk, maka pola sedih dan pola bahagianya itu tidak lagi menjadi kepentingan dirinya. Maksudnya begini, seandainya seseorang kehilangan uang atau kehilangan istri atau meninggal oleh siapa, di situ ada kesedihan tetapi pribadi. Nah, seorang pemimpin sekali ber-SP itu sudah lepas dari ego kepribadiannya, atau dalam bahasa lainnya qataltu nafsi, sudah membunuh kepentingan atau ego pribadi. Maka ketika kesedihan atau ketika kegembiraan itu muncul, itu bukan lagi didasarkan atas pencapaian atau kehilangan dari pribadinya. Jadi semua hal terkait dengan kesedihan atau kegembiraan itu adalah peristiwa atau fenomena yang terjadi pada umat. Contohnya begini, ketika penataan manusia, tahap penataan manusia itu kan ada pilihan sebenarnya. Bagaimana pilihannya? Pilihannya begini, mau mengambil kualitas atau kuantitas. Jika mengambil kualitas, artinya kualitas manusia yang baik, yang bagus, ini indikasinya adalah menegasikan atau menghilangkan manusia yang buruk. Maksud saya begini, pada waktu akan dilakukannya tahap penataan pada level atau pada dimensi manusia, itu ada tawaran. Namanya penataan itu pasti ada yang tetap, ada yang geser. Itu maksud saya. Jadi ketika penataan ini dilakukan pada dimensi manusia, tawarannya apakah mau kuantitas atau kualitas? Kalau memilih kualitas, maka yang tidak berkualitas dihapus. Kalau memilih kuantitas, maka perlu ekstra perjuangan untuk meningkatkan kualitasnya. Dilemanya di sini. Bahasa gamblangnya begini, kalau dipilih kualitas, maka manusia yang berkualitas tetap hidup, yang tidak berkualitas
kuantitas dimusnahkan. Tapi pertanyaannya kemudian untuk siapa kesejahteraan? Untuk siapa, kepada siapa berdakwah? Untuk siapa kesejahteraan jika manusianya dimusnahkan? Jika memilih kuantitas, penataannya yang sulit, maka kemudian kompromi. Jadi ada kompromi. Dalam artian kompromi itu dipilih mana orang yang cenderung baik, mana orang yang baik, mana orang yang cenderung baik, mana orang yang cenderung jahat, dan mana orang yang jahat. Jadi diklasifikasi. Nah, ketika terjadi klasifikasi itu, kemudian terjadi eksekusi pada tahap itu, sebenarnya seorang SP ada titik di mana dia merasa sedih, ada titik di mana dia merasa senang. Karena walau bagaimanapun, jangankan berbicara manusia sebagai satu sesama manusia. Ketika ada situasi yang menyedihkan yang terjadi kepada hewan ataupun tumbuhan, itu membawa sisi kemanusiaan seorang SP, apalagi jika ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia. Tahap eliminasi itu ada. Saya dulu sudah pernah mengatakan kurang lebih setahun yang lalu terkait dengan hukum karma pala, dan itu berjalan secara bertahap, berjalan secara periodik, mengeliminasi secara terstruktur sebenarnya. Karena penataan ini harus ada arah. Jadi ketika seorang SP melewati fase itu, melewati fase penataan itu, tetap ada waktunya seorang SP bergembira ketika mampu melaksanakan af'al Allah, tetapi ketika dia melihat realitas, ada kesedihan dari sisi kemanusiaannya. Jadi satu sisi tugas selesai, sisi lain tetap ada harapan bahwa manusia itu harus lebih baik. Sisi kemanusiaan tetap ada. Karena ini sebagai penyeimbang. Kalau seorang SP tidak memiliki rasa yang cukup, tidak memiliki rasa yang maksimal, yang bisa menjangkau seluruh rasa manusia, dia tidak bisa memimpin manusia. Tetapi yang jelas adalah kesedihan seorang SP, kegembiraan seorang SP itu ukurannya bukan untuk pribadi, tetapi untuk umat. Dan itu yang saya lihat parameter atau indikator kesedihannya pun beda dengan kita. Seumpama begini, ketika ada bencana alam, apakah seorang SP bersedih? Ketika ada banjir bandang sampai ada korban, apakah SP bersedih? Maka jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ketika ada kerusakan akhlak, kerusakan moral, apakah SP bersedih? Bisa iya, bisa tidak. Karena ukurannya itu bukan ukuran kita. Kesedihan dan kegembiraannya nyender kepada manusia secara umum, untuk umat, kesedihan untuk umat, kegembiraan untuk umat, kemudian indikatornya pun indikator hakikat, bukan indikator akal atau indikator rasa. Jadi rasa timbul dari dari aspek hakikatnya gitu. Seperti kasusnya kejadian atau peristiwa Nabi Khidir ketika membunuh anak waktu bersama Nabi Musa. Nabi Musa marah, Nabi Khidir tersenyum. Karena apa? Pembunuhan atau pengambilan nyawa yang dilakukan oleh Nabi Khidir waktu itu adalah af'al atau perintah Gusti. Jadi penyebab sedih atau gembira itu tetap dari aspek hakikat, dan senderannya atau jangkauannya
itu semuanya terkait dengan masalah dunia, dunia atau makhluk ini. Jadi ketika ketidakadilan di mana-mana, satu sisi sedih, tapi sisi lain itu adalah sunnatullah. Kesedihan dan kegembiraannya itu bukan diukur dari dirinya sendiri dan bukan untuk dirinya sendiri gitu loh. Walaupun memang sisi sedihnya itu muncul sebagai bentuk manusianya, sisi manusianya, tetapi kesedihan itu muncul karena makhluk atau karena umat yang lain. Kegembiraan muncul karena makhluk atau umat, bukan pribadinya. Indikator seorang SP sedih terhadap manusia, terhadap umat, indikator seorang SP gembira ketika melihat umat, itu pun indikatornya bukan indikator pribadi, tapi indikator hakikat. Indikatornya indikator langit. Bisa jadi ketika ada sebuah kegagalan, SP senang, bisa jadi. Ketika ada sebuah keberhasilan, bisa jadi sedih, bisa jadi. Ini yang terjadi seperti itu. Kenapa demikian? Agak absurd membahasnya ya. Dalam artian begini, tembakannya kan sebenarnya jelas. Tembakannya jelas. Seorang manusia yang akan memimpin makhluk ini, umat ini, haruslah sosok yang paling sempurna dibanding dengan yang lain. Pikirannya, rasionalitasnya, spiritnya, raga rasa sukmanya itu memang disiapkan atau diabdikan untuk menjadi afalnya Allah demi untuk kemaslahatan makhluk, kan begitu sebenarnya. Jadi ketika ada rasa yang terdapat dari sisi kemanusiaannya, itu pun jangkauannya bukan untuk pribadi. Jadi SP tidak pernah mengeluh karena dia lapar, SP tidak pernah sedih karena dia belum minum, SP tidak pernah sedih ketika dia kehausan. Jadi kesedihan, kegembiraan yang dia miliki itu ditimbulkan dari pihak atau dari umat yang lain, dari luar dirinya, tetapi tetap dengan indikator hakikat, bukan dengan indikator dirinya sendiri, bukan. Seperti ketika kasus corona yang terjadi, bagaimana SP itu melihat hal itu? Nantilah kita bahas di video yang lain. Bagaimana corona sekarang bisa berhenti, bisa melandai dan sebagainya, itu kita bisa bahas di video yang lain. Jadi pada prinsipnya seorang SP itu manusia biasa, manusia seperti kita, makan, minum, tidur seperti kita. Ini untuk membangun pemikiran yang melangit gitu loh, yang melangit. Karena yang pergi ke langit itu spiritnya, bukan pribadinya. Pribadinya tetap butuh jalan, butuh minum, butuh makan dan sebagainya. Ada kesedihan, ada kegembiraan, tetapi bukan dari dirinya. Demikian saudaraku, semoga menambah wawasan. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.